menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak saya itu kejadian seperti ini ada sebuah proses, ya kan. Kenapa sebuah proses? Manusia namanya kan. Karena kata Allah, seluruh harta benda dan termasuk jiwa bukan milik kita, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi takdir Tuhan, ya kan? Semuanya titipan dari Allah, cuman gimana kitanya kan. Nanti saya kembali ke dasar agama. Kenapa? Harta, benda, nyawa, termasuk hatinya kekayaan, itu titipan. Titipan tidak ada yang abadi. Terima kasih Abah. Hanya sekian saja memberikan eksplorasi ya. Sekali lagi mohon channel Bang Kumis berbagi dari patroli ya, ikut berduka cita ya, atas meninggalnya Kang Rambo, ya, seorang yang memang dibutuhkan oleh warga setempat, tapi memang tadi dikatakan takdir ilahi sudah tiba pada waktunya, sudah diambil yang punyanya. Mau apa kita kan? Oke Abah, nggak bisa apa-apa kita juga kan. Ya, lagi mohon maaf mengganggu waktu Abah di saat berdoa. Ya, Mungkin Bang Kumis akan melihat dari sisi lain. Boleh. Kuburnya di mana itu Abah? Kumpul apa? Enggak dikuburnya sih. Oh, dikuburnya di Kadi Sobong, di belakang Impres. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis dan Bang Rudi dari patroli untuk menyelusuri beberapa tempat, satu jejak peristiwa miras oplosan di wilayah hukum Kecamatan Menes, dan nanti akan kami coba sebagai segmen terakhir kita mempertanyakan untuk klarifikasi kepada Bapak Kapolsek sendiri. Oke? Ayo kita ke Kapolsek yuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya Pak. Pak, mohon izin mengganggu, minta waktunya sebentar untuk masalah kasus miras Pak yang ada di wilayah hukum Bapak. Baik, saya sampaikan terkait dengan kejadian miras oplosan di wilayah Kecamatan Menes, wilayah hukum Polsek Menes. Itu kejadiannya malam minggu diketahui jam 11 ya? 11 siang. Jam 11 siang dari Puskesmas. Nah, kalau boleh tahu Nanya, untuk kasus miras yang di wilayah hukum Bapak di Menes ini, peristiwanya kronologisnya gimana sih Pak? Jadi peristiwanya itu sebenarnya dia dari malam Sabtu sudah mulai minum, udah mulai kumpul-kumpul, namun Polsek khususnya yang piket sudah melakukan himbauan dan membubarkan. Itu terjadi pas malam Sabtu, piket malam patroli dan menemukan anak muda nongkrong-nongkrong di sana, ya, kemudian dibubarkan. Pak, mohon diperjelas lagi, tadi Bapak ngomong di sana. Tolong jelaskan tempatnya di sana itu di mana Pak? Tempatnya itu tepatnya di BUMDes yang halte depan halte SD ya, SD 1 Purwaraja. Pas depan SD 1 Purwaraja itu ada halte di seberangnya. Jadi di seberangnya, bukan di haltenya minum-minumnya. Nah, dan kalau boleh tahu, karena memang saya yakin pihak Polsek juga sering patroli untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, dalam tempat peristiwa itu, apakah memang sering dijadikan tempat nongkrong anak muda atau beberapa kelompok muda gitu? Betul. Jadi di Kewadanan ini ya, karena memang situasinya memungkinkan dan gelap, di sana juga ada beberapa pedagang yang buka sampai 24 jam ya, sehingga mereka betah sampai pagi. Namun kita sudah sampaikan juga dan sudah kita himbau pada para pedagang jangan sampai buka 24 jam, maksimal jam 10 lah. Namun itu demi semua itu adalah kewenangan dari
apa itu Pol PP apa kecamatan itu yang di sana itu, karena bukan izinnya bukan dari kita untuk yang jualan ini, itu adalah BUMDes ya. Makanya demikian, dengan adanya kejadian ini kemarin kita mengadakan rapat ya, rapat koordinasi Muspika dengan OPD ya, untuk memecahkan masalah kejadian yang terjadi pada malam minggu itu terkait dengan miras. Ya, kedepannya kita Muspika akan mengadakan patroli gabungan ya. Nah, satu pertanyaan lagi Pak. Dengan adanya peristiwa ini sampai terjadi menghilangkan nyawa warga Menes dan warga Pagelaran konon. Ini kan berarti ada satu bahan yang memang harus disediakan. Hasil Bapak sendiri untuk masalah bahan-bahan itu dari mana katanya? Jadi untuk bahan-bahan untuk sementara diketahui dari hasil wawancara ya. Karena bukan penyidikan, kita nggak melakukan penyidikan. Dari hasil wawancara dengan yang kita amankan itu atas pengakuannya adalah hasil dari beli online. Jadi beli online lewat Shopee apa Lazada ya? Lazada, lewat Lazada sendiri. Jadi hasil beli online. Jadi itu apa namanya, alkohol 75%. Jadi alkohol murni ya, alkohol murni kemudian diracik dengan bahan-bahan seperti air mentah, kemudian cola-cola, nutrisari ya. Jadi memang yang bahan racikannya itu bahan yang tidak dilarang seperti cola-cola, nutrisari itu kan boleh. Nah, tapi kalau yang seperti alkohol ini karena lewat online kita tidak bisa menelusuri lebih lanjut. Mungkin nantilah itu penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian, dari khususnya dari Polres Pandeglang. Siap Dan. Jadi untuk kejadian ini bagaimana langkah ke depan pihak aparatur kepolisian sektor Menes ini menindaklanjuti ambil langkah apa ke depannya setelah kejadian ini? Nah, setelah kejadian itu yang tadi salah satunya kita udah rapat koordinasi dengan ya, Muspika kecamatan untuk mengantisipasi jangan sampai terulang lagi kejadian seperti ini ya, jangan sampai terjadi lagi kejadian ini. Kemudian dimasifkan patroli gabungan, kita lakukan patroli gabungan terutama di malam Sabtu dan malam Minggu ya. Kan ada kota tangguh Pak, kampung tangguh. Nah itu kampung tangguh itu akan dimanfaatkan nggak? Akan dioptimalkan nggak, dimaksimalkan nggak untuk ke depan? Kampung tangguh insya Allah kita maksimalkan ya, kita optimalkan. Kita ada di Kampung Pasir Laru Desa Menes ya, terkait dengan kejadian ini yang mudah-mudahan nanti semua menyambut baik ya, agar Kecamatan Menes khususnya tidak terjadi lagi, terutama anak-anak muda yang memanfaatkan waktunya kepada hal-hal yang tidak baik. Satu pertanyaan terakhir Pak, saran dan himbauan untuk warga khususnya Menes Pandeglang pada umumnya kepada orang tua dan keseluruhan lah bagaimana? Ya, saran dan himbauan dari kepolisian Kecamatan Menes ya, pintar-pintarlah mencari teman untuk bergaul, karena ini salah satunya adalah salah pergaulan. Anak muda salah bergaul dan salah langkah yang akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri. Itu untuk anak muda ya. Karena di Menes ini udah jelas namanya 1000 pesantren tempatnya pesantren ya. Lebih baik kita cari kegiatan yang bermanfaat untuk bekal kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian kepada orang tua harus open, anaknya tidak pulang jam 10 kira-kira jangan didiamkan, harus cari. Jangan kalau ke ayam nggak pulang maghrib aja udah dicariin ya, jangan kebalik, tapi anak sampai pagi nggak dicariin. Nah itu orang tua justru harus lebih open kepada anaknya ya. Jangan sampai terbalik, ke binatang malah dicari-cari kemana, enggak jam segini belum pulang. Nah, jadi kepada orang tua dari kepolisian sektor Menes yang mengimbau supaya lebih open lagi kepada anaknya. Jangan sampai dibiarkan anak terutama yang menginjak dewasa tidak pulang sehari, biasa biarin aja anak lagi, jangan sampai demikian. Jadi kami mengimbau dari kepolisian
lebih open lagi pada anak supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang negatif. Oke, terima kasih. Benar. Izin Komandan, nama lengkap Nama lengkap Yusuf aja, selaku ke Kapolsek Menes. Bapak Kanit Lantas Polsek Kanit Menes. nah Kanit Intel. Prokos. Oke, makasih Pak. Jadi lengkap semua ada.